Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah yakni penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah hakikat agama Islam, karena Islam maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah semata-mata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah juga berarti segala perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi Allah. Dan suatu amal diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah apabila diniati dengan ikhlas dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut-togut itu. Togut ini adalah setiap yang diagungkan selain Allah, baik disembah, ditaati, atau dipatuhi. Baik diagungkan itu berupa batu, manusia, ataupun setan. Nah, ini juga perintah untuk menjauhi togut. Kemudian surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, berbuat syirik. Kemudian Al-An'am ayat 151 sampai 153. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharapkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar bertakwa. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad SAW yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan kubacakan, sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. Asar ini diriwayatkan At-Tirmizi, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan,
Aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, "Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?" Beliau menjawab, "Janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri." Nah, maksud menyandarkan diri di sini ialah bahwa tidak menyandarkan diri di sini maksudnya supaya para sahabat tidak berleha-leha, supaya tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena memang hadis ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat, karena Rasulullah menyuruh Muaz agar tidak memberitahukannya kepada mereka dengan alasan beliau khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah sehingga tidak mau berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Maka Muaz pun tidak memberitahukan masalah tersebut kecuali di akhir hayatnya dengan rasa berdosa kalau beliau wafat sebelum hadis ini tersampaikan. Oleh sebab itu di masa hidupnya Muaz masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Nah, di sini juga disebutkan bahwa ibadah adalah hakikat dari tauhid, karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini.